Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Anda semua, sekarang kita masuk kembali kepada mata kuliah akuntansi koperasi sampai kita kepada bab yang selanjutnya, yaitu bab tentang koperasi serba usaha. Nah, kita lihat apa itu koperasi serba usaha, apa pengertiannya, bagaimana kaidah yang mendasarinya, dan bagaimana cara pencatatannya. Koperasi serba usaha adalah koperasi yang memiliki lebih dari satu bidang usaha. Jadi jenis usahanya itu banyak ya. Banyak koperasi memiliki bidang usaha yang lebih dari satu jenis. Misalnya adalah koperasi simpan pinjam yang juga sekaligus sebagai koperasi konsumen. Jadi dia bergerak di berbagai macam bidang kegiatan. Dia bisa menjadi koperasi simpan pinjam dan dia juga melayani koperasi konsumen kepada anggota dan juga kepada masyarakat umum. Bidang usahanya terdiri dari 2 jenis atau lebih, jadi bisa saja jenis usahanya itu 2 atau 3. Mungkin juga dia bergerak dalam bidang penyewaan, atau dia mungkin juga bergerak dalam bidang produsen. Nah, jadi maksudnya lebih dari satu bidang jenis usaha koperasi yang digeluti oleh koperasi serba usaha ini. Nah, meskipun memiliki lebih dari satu bidang jenis usaha, dalam proses pencatatan transaksinya, koperasi harus tetap memisahkan dengan jelas antara transaksi yang dilakukan dengan anggotanya dengan masyarakat umum. Nah, jadi walaupun dia memiliki jenis usahanya lebih dari satu jenis, pencatatannya harus kita pisahkan antara kegiatan yang dilakukan atau transaksi yang dilakukan oleh anggota dengan transaksi yang dilakukan bukan anggota, karena nanti akan berpengaruh kepada SHU yang diterima oleh anggota kembali pada akhir periode. Karena perhitungan SHU itu dihitung berdasarkan tingkat keaktifan dari masing-masing anggota yang terlibat dalam koperasi. Semakin banyak dia bertransaksi, maka SHU yang akan diterimanya juga akan semakin lebih besar. Bahkan transaksi dengan para anggota harus dicatat lagi dalam buku tambahan untuk mengetahui keaktifan setiap anggota koperasi. Nah, ini yang Ibu terangkan tadi ya. Sehingga jumlah SHU yang akan dibagikan kepada setiap anggota dapat diperhitungkan dengan kontribusi terhadap koperasi tersebut. Pengklasifikasian transaksi koperasi dengan anggota dan non-anggota harus dilakukan karena laporan hasil usaha koperasi mewajibkan untuk memberikan laporan hasil aktivitas usaha koperasi secara rinci dengan memisahkan kedua jenis transaksi tersebut. Nah, kenapa kita harus memisahkan transaksi yang dilakukan oleh anggota dengan non-anggota? Karena syarat mutlak dari laporan akuntansi ini adalah adanya akuntansi koperasi ini adalah adanya perincian tentang berapa nilai transaksi yang dilakukan oleh anggota itu sendiri. Nah, jadi harus nampak bedanya mana transaksi yang melibatkan anggotanya sendiri, karena itu untuk menghitung SHU itu tadi ya. Jadi syarat dari perhitungan pencatatan akuntansi koperasi ini harus ada secara rinci pencatatan dan juga pelaporan tentang kegiatan atau transaksi yang melibatkan anggotanya. Nah, sedangkan kalau dia juga ikut dibeli atau terlibat masyarakat banyak dalam proses transaksinya, maka itu adalah bonus bagi koperasi itu sendiri. Karena keuntungannya nanti juga akan masuk ke dalam pencatatan laporan hasil usaha, yang mana nanti juga akan dibagikan dengan perincian tertentu, apakah sekian persen untuk SHU yang akan dibagikan, apakah sekian persen untuk sosial, untuk pengurus, dan juga untuk dana-dana lainnya. Nah, sekarang koperasi yang memiliki lebih dari satu produk yang dijual kepada anggota, maka partisipasi bruto anggota juga harus dipilah sesuai dengan jenis produknya. Jadi harus disesuaikan dengan jenis produknya partisipasi brutonya. Hal ini memungkinkan melihat kinerja koperasi dari nilai transaksi masing-masing produk. Nah, kenapa itu harus kita pilih untuk melihat mana kinerja yang bagus? Maksudnya mana yang minat dari masyarakat atau dari anggota koperasi itu, mana yang lebih cepat lakunya jenis usaha kita ini, produk yang sering dibeli yang mana. Jadi itu untuk menilai hal itu juga, sehingga kita harus memilah antara produk yang satu dengan produk yang lainnya, nilai dari partisipasi bruto yang lebih banyak yang mana. Beban penjualan juga harus dipilah dengan jelas antara beban yang dikeluarkan koperasi berkaitan dengan penjualan produk kepada anggota dan non anggota. Jadi bebannya harus dipisah karena nanti kita harus menghitung partisipasi bruto
setelah partisipasi bruto laba bersih dan laba kotornya harus kita perhitungkan nanti. Beban penjualan kepada anggota juga harus dipilah antara satu produk dengan produk lainnya. Pemilihan beban semacam ini akan mempermudah penetapan SHU yang diperoleh koperasi dari setiap jenis transaksi penjualan dari setiap jenis produk yang dijual. Contoh kasus, contoh kasus ini adalah sebenarnya diambil dari buku karangan Rudianto, judulnya adalah Akuntansi Koperasi edisi kedua. Contohnya sama dengan yang ada di dalam buku tersebut. Kita lihat contoh soalnya. Koperasi Harapan Bersama adalah koperasi serba usaha yang beroperasi di Surabaya. Bidang usaha koperasi ini adalah simpan pinjam dan penjualan berbagai produk kepada anggota umum dan kepada masyarakat, kepada anggotanya dan juga kepada masyarakat umum. Jadi ini adalah koperasi serba usaha karena bidang usahanya ada dua, itu pertama adalah koperasi simpan pinjam dan yang kedua adalah melakukan penjualan produk kepada anggota dan kepada non anggota. Selain menjual barang, koperasi juga memberikan jasa penyewaan kendaraan kepada masyarakat. Nah, 3 lagi ya, ada lagi penyewaan kendaraan kepada masyarakat. Jadi koperasi ini merupakan gabungan dari koperasi simpan pinjam dan koperasi konsumen. Nah, sekarang kita sudah memiliki neraca per tanggal 1 Januari tahun 2010. Ada neraca yang sudah ada di tanggal 1 Januari 2010 ini, berarti ini adalah pelaporan dari kegiatan tahun sebelumnya, sudah berupa neraca. Sudah ada di sini aktiva-aktiva yang dimiliki oleh Koperasi Harapan Bersama ini dan juga pasifanya sudah tercantum di sini dengan nilai balance-nya atau nilai masing-masingnya adalah senilai 900 juta. Nah, selanjutnya di tanggal 3-nya berarti kita mau memasuki bulan Januarinya. Kalau yang neraca ini adalah tanggal 1-nya. Nah, selanjutnya untuk 1 bulan ke depan atau bulan 1 Januarinya itu pun kita ada transaksi yang kita lakukan. Yang pertama adalah tanggal 3 bulan 1-nya dibeli sejumlah barang dagangan senilai 80 juta, di mana sebanyak 25 juta dibayar tunai dan sisanya dibayar pada bulan Februari tahun 2010. Nah, ini artinya kita membeli persediaan barang dagang, maka debitnya adalah persediaan nilainya 80 juta. Lalu sisi kreditnya karena kita membayarkan secara tunai senilai 25 juta, maka sisi kreditnya kita tuliskan kas 25 juta dan di debit satu lagi yang ada di sisi kredit adalah utang usaha. Nah, ini yang kita gunakan ini adalah sistem pencatatan dengan metode periodik. Kalau kita melakukan pembelian, maka debitnya adalah persediaan. Sedangkan kalau metode satu lagi fisikal, yang kita lakukan ini adalah pencatatan dengan sistem perfektual, maksudnya ya. Dengan sistem perfektual, kalau kita melakukan pembelian, maka yang berada pada sisi debitnya adalah persediaan. Sedangkan kalau dia metodenya adalah periodik atau fisikal, kalau kita melakukan pembelian barang dagang, maka yang ada pada sisi debitnya adalah pembelian. Nah, itu ya perbedaannya. Ingat kembali kepada pencatatan kita tentang bab tentang koperasi konsumen. Di sana udah dijabarkan kalau dengan metode perfektual bagaimana, dengan metode fisikal atau periodik bagaimana. Nah, ini yang kita lakukan ini adalah metode perfektual, karena kita melakukan pembelian, kita catatkan di debitnya persediaan senilai berapa yang dibeli, lalu berapa yang tunai dan berapa yang kredit. Lalu selanjutnya ada lagi transaksi tanggal 6-nya 15 anggota koperasi yang telah mengajukan pinjaman uang kepada koperasi memperoleh persetujuan dari pengurus. Masing-masing peroleh pinjaman uang sebesar 6 juta. Atas pinjaman ini setiap anggota dikenakan biaya provisi 100.000. Nah, berarti nilai piutangnya itu adalah kita kalikan 15 orang dikali 6 juta. Nilai piutangnya adalah 90 juta. Dari 90 juta itu yang mana mereka masing-masingnya akan dikenakan biaya provisi senilai 100.000. Maka 100.000 dikali 15 dapatlah biaya provisi senilai 1.500.000. Sedangkan yang sisanya itulah
yang akan menjadi piutang bagi mereka, yang kita keluarkan uangnya senilai 88.500.000. Jadi memang piutang anggota itu nilainya adalah 90 juta, namun uang yang kita keluarkan hanya 88.500.000. Karena yang 1.500.000-nya lagi mereka masing-masing dikenakan biaya provisi senilai 100.000 per orang. Maka seperti ini pencatatannya. Kasnya hanya kita keluarkan 88.500.000, dan sisanya dari 90 juta itu dia merupakan partisipasi jasa provisi. Piutang anggota tetap kita catatkan senilai 90 juta. Tanggal 8-nya diterima angsuran piutang dari sejumlah anggota koperasi dengan total pembayaran sebesar 26.500.000. Dari jumlah penerimaan tersebut sebanyak 22 juta merupakan angsuran pokok dan sisanya merupakan pendapatan bunga. Nah, berarti kita menerima sejumlah uang nilainya adalah 26.500.000, yang mana dari 26 juta itu angsuran pokoknya hanya 22, sisanya adalah pendapatan bunga. Maka seperti ini pencatatannya, kasnya 26.500.000, sisi kreditnya karena piutangnya berkurang maka berada pada sisi kredit senilai 22 juta. Selisih dari 26 dengan 26,5 dengan 22 dapatlah 4.500.000, itulah yang merupakan partisipasi jasa provisinya atau bunga pinjaman yang akan diserahkan kepada koperasi, yang dicatat sebagai partisipasi jasa pinjaman ya, bukan partisipasi jasa provisi, partisipasi jasa pinjaman. Tanggal 11-nya lagi, sejumlah barang dagangan dengan harga pokok 32 juta dijual secara tunai senilai 35.500.000 kepada PT Merah Delima, salah satu perusahaan yang berlokasi di dekat koperasi tersebut. Nah, yang bisa kita telaah dari soal tanggal 11 ini adalah kita menjual sejumlah barang yang mana harga pokoknya hanya 32 juta, tetapi kita menjualnya dengan harga 35.500.000 kepada siapa? Yaitu kepada PT Merah Delima. Siapa ini PT Merah Delima? Apakah dia anggota atau bukan? Dari keterangan ini ternyata dia bukan anggota karena dia hanya berlokasi di dekat koperasi. Maka ini adalah penjualan kepada masyarakat umum. Maka kita mencatatnya debitnya kas seberapa uang yang kita terima, yaitu senilai harga jualnya itu 35.500.000, yang berada pada sisi kredit adalah penjualan. Nah, kalau dia metode perfektual, yang berada pada sisi kreditnya adalah penjualan. Lalu apalagi langsung kita catatkan berapa beban pokoknya. Maka debitnya adalah beban pokoknya atau harga pokok penjualannya 32 juta dan persediaan berkurang senilai 32 juta. Karena nilai dari persediaan itu adalah 32 juta, tapi kita menjualnya dengan harga 35.500.000. Tanggal 12 lagi, sejumlah anggota koperasi menarik simpanan sukarela yang mereka miliki sebesar 12 juta. Nah, jurnalnya adalah debitnya simpanan sukarela, sisi kreditnya kas. Simpanan sukarela yang mana ini yang dia tarik? Nah, ini berarti simpanan sukarela yang ada di dalam neraca di awal tadi. Neraca tanggal 1 Januari itu sudah ada simpanan sukarela di sini senilai 40 juta. Inilah yang ditarik oleh sebagian anggota sebanyak 12 juta. Nah, kalau dia tarik maka kita buatkan pencatatannya. Ini dia. Kalau dia berkurang maka kita letakkan pada sisi debit simpanan sukarela, lalu sisi kreditnya kas, kita keluarkan uangnya. Selanjutnya lagi adalah tanggal 14 diberikan bantuan sosial kepada masyarakat tidak mampu di salah satu desa senilai 6 juta. Nah, kita kan tadi ada dana sosial di sana di dalam neraca awal itu, maka kita keluarkan senilai 6 juta untuk dibagikan kepada masyarakat kurang mampu. Maka jurnalnya adalah dana sosial 6 juta, kas 6 juta. Tanggal 16 dibayar tunai beban bunga bank senilai 3.500.000. Tanggal 17 dijual secara kredit barang dagangan dengan harga pokoknya 27 juta kepada sejumlah anggota dengan harga jual sebesar 29 juta. Ada dua transaksi ini ya. Yang pertama tanggal 16-nya kita mencatatkan pembayaran beban bunga, maka debitnya adalah beban bunga, sisi kreditnya uang yang kita bayarkan tersebut senilai 3.500.000. Ini berlebih angkanya nih, 3.500.000. Nah, lalu tanggal 17-nya yaitu mencatat penjualan kepada anggota. Karena kita menjual kepada anggota
maka kita catatkan seperti ini. Karena dia belum bayar, maka debitnya adalah piutang anggota senilai berapa kita mau jual. Harga jualnya adalah 29, maka 29 ini debit. Sisi kreditnya adalah partisipasi bruto anggota. Lalu kita catatkan juga berapa beban pokoknya. Kalau seandainya kita menjual kepada anggota, maka kita namakan dia sebagai beban pokok. Kalau kita jual dia kepada non anggota, kita sebut dia sebagai harga pokok. Nah, sebenarnya intinya hampir sama. Itu adalah menilai berapa nilai dasar dari persediaan yang kita jual tersebut. Nah, beban pokoknya senilai 27 juta. Lalu selanjutnya tanggal 19 dibayar utang usaha kepada pemasok koperasi senilai 45 juta. Lalu sejumlah anggota koperasi menyimpan uangnya sebesar 17.200.000 sebagai simpanan sukarela. Hutang yang mana ini yang kita bayar? Hutang yang sudah ada di dalam neraca di awal tadi. Kita memiliki neraca di awal, ada namanya utang usaha di sini. Nah, utang usaha yang 260 inilah yang kita bayarkan sebanyak 45 juta. Mana aja? Senilai 45 juta kita bayarkan utang usaha kita. Lalu tanggal 21 ternyata ada lagi masyarakat ya, ada lagi anggota koperasi yang ingin menyimpan secara sukarela kepada koperasi uangnya. Maka itu kita catatkan debitnya 17.200.000 dan simpanan sukarela bertambah senilai 17.200.000 berada pada sisi kredit. Tanggal 23 dibagikan sebagian SHU untuk anggota, di mana sebesar 32 juta diterima secara tunai oleh anggota dan sebesar 48 juta disimpan oleh anggota dalam bentuk simpanan sukarela di koperasinya. Jadi kita totalkan dahulu berapa dana yang akan kita bagikan ini. Sudah ada nilainya di dalam neraca tadi, dana anggota. Ini dia. Dana anggota 80 juta. Nah, dari 80 juta itu ada yang ingin mengambil sebagiannya dan ada yang ingin menyimpannya kembali ke dalam koperasi tersebut. Ini dia. Yang ingin mengambilnya secara tunai adalah 32 juta dan yang ingin menyimpan kembali di dalam koperasi tersebut dijadikan sebagai simpanan sukarela dia lagi. Nah, ini jurnalnya, debitnya dana anggota, sisi kreditnya kas, satu lagi yang berada sisi kredit adalah simpanan sukarela. Lalu tanggal 25 membayar beban listrik, tidak ada masalah, seperti ini jurnalnya. Lalu selanjutnya tanggal 27 dijual secara kredit barang dagangan dengan harga pokoknya 29 juta kepada sejumlah anggota dengan harga jualnya adalah 31 juta 500. Nah, ini berarti kita penjualan kredit lagi kepada anggota. Debitnya adalah piutang anggota. Sisi kreditnya partisipasi bruto anggota. Boleh dipisah-pisah debit dulu. Lalu boleh seperti ini, debitnya kita mencatat nilai penjualan dan mencatat beban pokok, lalu kreditnya kita mencatat partisipasi bruto dan mencatat berapa nilai persediaannya. Boleh kita catat saja dahulu yang piutang dengan partisipasi ini, di bawahnya baru beban pokok dengan persediaan, boleh seperti yang awal tadi. Yang awal tadi kan juga ada yang kita menjual kepada anggota. Nah, ini boleh seperti ini, boleh seperti yang tadi. Sebenarnya dia sama saja, tidak ada masalah, maksudnya itu juga ya. Nah, ini pencatatan penjualan secara kredit kepada anggota, kita catatkan berapa nilainya dan juga catatkan berapa beban pokoknya. Tanggal 28 dibayar beban transportasi dalam berbagai bentuk seperti bayar minyak, bayar bahan bakar minyak, jalan tol dan lain-lain sebesar 1.300.000. Maka itu kita catatkan sebagai beban transportasi dan sisi kreditnya adalah kas karena kita mengeluarkan sejumlah uang. Lalu tanggal 29 dibayar beban reparasi kendaraan senilai 1.500.000 secara tunai. Nah, itu jurnalnya adalah debitnya beban reparasi, sisi kreditnya kas karena dia tunai. Tanggal 30 lagi sejumlah barang dagangan dengan harga pokoknya 41 juta dijual seharga 45.500.000 kepada PT Domino, salah satu perusahaan berlokasi di dekat koperasi. PT Domino membayar sebesar 15.500.000 secara tunai dan sisanya dibayar dalam jangka waktu 2 bulan.
Nah, jadi yang bisa kita amati dari tanggal 30 ini, kita menjual bukan kepada anggota karena dia hanya berdekatan dengan lokasi kita saja. Lalu sebagiannya dia bayar tunai dan sebagiannya dia kredit selama 2 bulan. Berapa nilai penjualannya? Nilai penjualannya adalah 45.500. Yang mana dari nilai 45.500 itu yang menjadi harga pokoknya hanya 41.500. Maksudnya modal kitanya hanya 41 juta, 41.500. Hanya 41 juta. Modal kita menjual barang hanya 41 juta, tapi kita jual dengan harga 45.500. Berarti ada laba kita di sana sebanyak 4.500. Nah, itu yang kita catatkan. Pertama kita catat dahulu nilai penjualan kita itu berapa dia nilai penjualannya, yaitu yang kita jual nilainya 45. Dari 45 itu 15.500-nya dengan tunai, maka catatkan kas 15.500. Sisa dari 45 dengan 15.500 30, yaitu menjadi piutang usaha. Nah, karena kita menjual kepada non anggota, maka sisi kreditnya adalah penjualan. Lalu kita catatkan di sini lagi adalah harga pokoknya. Lagi kembali, harga pokoknya 41 dan persediaan telah berkurang senilai 41. Tanggal 31 yang terakhir dibayar gaji karyawan, tidak ada masalah, debitnya beban gaji, kreditnya adalah kas. Nah, kalau seandainya kita membuatkan jurnal yang tadi kita rinci di atas itu adalah masih jurnal umum. Lalu dari jurnal umum itu kalau kita buatkan buku besarnya, maka kita akan mendapatkan nilai masing-masing akhirnya. Nilai akhir masing-masingnya itu sudah kita masukkan dalam neraca saldo ini. Jadi sudah dibuatkannya ya. Jadi mereka sudah buatkan sendiri di luar buku besarnya sehingga didapatkan neraca saldo. Kalau seandainya nanti kita latihan, nah saudara mulai lagi dari jurnal umum, lalu saudara cari buku besar masing-masing, dapat angkanya dari buku besar masing-masing, lalu saudara buatkan neraca saldo seperti ini, baru buatkan laporan hasil usaha dan baru buat neraca. Kalau kebetulan sekarang ini tidak dibuatkannya buku besarnya, tapi langsung neraca saldonya disediakan. Neraca saldonya sekarang nilainya adalah 1.130.700.000. Lalu dari neraca saldo itu kita buatkan laporan hasil usahanya. Nah, ini kita seperti membuat laporan hasil usaha yang ada di koperasi konsumen. Di atasnya kita kumpulkan dahulu partisipasi bruto anggota berapa, partisipasi jasa pinjaman berapa, partisipasi jasa provisi berapa. Nah, itu kita totalkan, kita sebut dengan partisipasi anggota. Mana dia partisipasi masing-masing itu di sini nampak ya. Ini kecil sekali nih, tapi nanti saudara kan bisa saudara besarkan nanti itu di layarnya masing-masing. Nah, setelah didapat, lalu kita kurangkan dia dengan beban pokok. Yang mana beban pokok yang kita hitung hanya adalah beban bunga. Lalu kita kurangkan dengan nilai beban pokoknya. Beban pokok dan juga beban bunga maksudnya ya. Beban pokoknya 1 dan juga beban bunganya 1. Beban pokok yang mana? Beban pokok adalah nilai beban penjualan kepada masing-masing anggota. Masing-masing anggota kan kita menjualnya, ada nilai beban pokok yang kita hitung. Nah, beban pokoknya itu sudah ada di dalam sini, dalam apa namanya nih? Dalam neraca saldonya ini nilainya adalah 56 juta. Kita besarkan dikit. Mana dia beban pokoknya? Nah, beban pokoknya 56 juta. 56 juta itu kita masukkan ke dalam perhitungan, tuliskan juga berapa beban bunga. Nah, total beban pokoknya adalah 59.500. Lalu kita kurangkan 66.500 kurang 59.500. Nah, itulah disebut dengan partisipasi neto. Setelah dapat partisipasi neto, baru kita hitung penjualan lagi. Penjualan ini adalah yang penjualan barang kepada non anggota. HPP-nya kita kurangkan dengan HPP. HPP dari mana dapatnya? HPP adalah nilai persediaan yang kita jual kepada yang non anggota. Tadi kan kalau seandainya kita menjual barang kepada anggota, nilai persediaan yang kita jual itu kita tuliskan sebagai beban pokok. Nah, kalau seandainya kita menjual barang kepada non anggota, nilai persediaan barang kita jual itu kepada non anggota itu kita sebut dengan harga pokok. Nah, harga pokok dari penjualan kepada non anggota ini nilainya adalah 73 juta. Kurangkan penjualan dengan 73 dapat 8 juta.
hasil penambahan kedua ini, maka itulah disebut dengan SHU kotornya karena belum dikurangkan dengan beban operasi. Maka jumlahkanlah semua beban operasi yang ada, lalu dapat angka 12.100.000. Dikurangkan dapat SHU akhirnya senilai 2.900.000. Nah, setelah itu baru kita buatkan laporan neraca yang terakhirnya lagi. Neracanya lagi, berarti ini adalah neraca yang baru. Kita ambil masing-masing anggota sih. Kita ambil masing-masing angkanya di sini. Mulai dari kas, berarti tidak ada penyesuaian di sini karena tidak ada tambahan soal tentang akun-akun yang harus disesuaikan di akhir bulan, maka cukup kita ambil angkanya dari neraca saldo. Nilai kas ini dan nilai masing-masing ini kita ambil dari neraca saldo. Seperti itu ya. Nah, lalu SHU berjalannya kita dapatkan dari perhitungan usaha yang telah kita cari di atas yang ini tadi, yang nilai 2.900.000 itu kita tuliskan di sini. Maka sekarang neraca kita jumlahnya lagi adalah 88.100.000. Nah, sebenarnya dia juga mengikuti kaidah seperti yang pencatatan akuntansi koperasi lainnya. Nanti dia harus membuatkan laporan jurnal penutupnya, harus membuatkan neraca jurnal penutupnya, yang mana nanti harusnya telah dibagikan berapa persentase masing-masing SHU tersebut yang akan dialokasikan untuk kegunaannya masing-masing. Tapi cukup sampai di sini kita membuat neracanya, tidak apa-apa, yang setidaknya saudara paham kalau di dalam laporan akuntansi koperasi ini kita harus tuntas membuatnya sampai kepada jurnal penutup dan juga kepada neraca setelah penutupan, yang mana neraca setelah penutupan itu sudah nampak di sana pembagian masing-masing SHU itu akan dibagikan kepada siapa-siapa saja, bukan kepada siapa ya, kepada apa-apa saja, kepada dana sosial berapa, kepada dana masyarakat, dana pengurus berapa, kepada anggota berapa, dan juga kepada dana apa lagi yang kita inginkan untuk dibagikan. Nah, kalau sekarang cukup sampai di sini, juga jurnal penyesuaiannya tidak diminta. Nanti kita coba latihan, tapi saudara harus buatkan buku besarnya. Kalau ini kan tidak ada buku besarnya. Nah, sekian ya Ananda. Kalau seandainya ada yang ragu, silakan bertanya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.